Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Rizky Nugraha dari Akuntansi Perpajakan 2019, Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya kebetulan diamanahi kembali untuk menjadi tutor di salah satu program kerja Himapa, yaitu Astor, dan untuk mata kuliah pajak pertambahan nilai. Dan pada pertemuan kali ini pula, saya akan membahas mengenai submateri dari mata kuliah tersebut, yaitu pengukuhan PKP. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke dalam materi. Nah, yang pertama, apa sih PKP itu atau pengusaha kena pajak? Jadi, PKP, pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha, bisnis, ataupun perusahaan yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku serta peraturan turunan ataupun perubahannya yang masih berlaku hingga saat ini. Nah, jadi untuk mengajukan sebagai PKP itu ketika teman-teman memiliki bisnis begitu atau sebagai pengusaha orang pribadi begitu, teman-teman harus omsetnya melebihi 4,8 miliar karena dalam slide ini sebelumnya mohon maaf ada typo. Seharusnya omsetnya itu melebihi 4,8 miliar karena sesuai PMK yang berlaku di tahun 2013 tentang batasan pengusaha kecil yang wajib mengajukan sebagai PKP itu berada di atas 4,8 miliar. Nah, sebagai informasi tambahan saja, sebelumnya hingga tahun 2010 itu batasan pengusaha kecil yang wajib mengajukan sebagai PKP itu berada di angka 600 juta dan diubah melalui PMK yang boleh teman-teman gali lebih dalam. PMK-nya itu ada di tahun 2013 bahwa threshold untuk PKP ini menjadi 4,8 miliar dan hal ini berlaku hingga saat ini gitu. Nah, setelah teman-teman mempunyai omset melebihi di atas 4,8 miliar, teman-teman boleh mengajukan sebagai PKP. Nah, pertanyaannya, apakah jika perusahaan atau teman-teman sebagai pengusaha orang pribadi ini mempunyai omsetnya di bawah 4,8 miliar itu boleh mengajukan sebagai PKP atau harus menunggu dulu begitu? Nah, jawabannya nanti mari kita simak pada slide-slide berikutnya. Nah, pada saat ini, asumsikan saja bahwa omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar gitu. Nah, setelah itu, setelah mengajukan ke kantor pelayanan pajak itu akan melakukan survei gitu KPP di tempat wilayah kerja teman-teman itu. Apakah memang usaha yang diajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP ini sudah layak ataupun sebaliknya gitu, ataupun ada revisi dan catatan untuk perbaikan terlebih dahulu gitu. Nah, yang terakhir ada melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP dan atau pengukuhan PKP. Jadi tidak hanya syarat 4,8 miliar omset saja dalam per tahunnya, tapi ada beberapa dokumen yang perlu diajukan. Nah, untuk hal ini boleh digali lebih lanjut di dalam website resmi pajak.go.id. Nah, selanjutnya ada peraturan tambahan begitu untuk pengajuan PKP. Pertama ada telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir gitu yang telah menjadi kewajibannya. Artinya dapat disimpulkan bahwa orang pribadi ataupun badan yang mengajukan sebagai PKP ini merupakan wajib pajak yang patuh gitu, karena sudah menyampaikan SPT tahunan hingga 2 tahun terakhir gitu dan tidak mempunyai utang pajak. Artinya seluruh surat tagihan pajak ataupun pajak yang kurang bayar itu sudah dilunasi kecuali utang pajak yang memang ada persetujuan gitu dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Gitu. Yang terakhir ada ketentuan yang pada poin 1 dan 2 ini memang harus ditanggung oleh seluruh pengurus atau penanggung jawab yang mengajukan sebagai PKP. Nah, lalu apa sih gitu ketika kita dikukuhkan sebagai PKP itu? Jadi seperti yang sudah dijelaskan di slide pertama, yaitu merupakan orang pribadi ataupun badan itu. Kalau orang pribadi ya pasti sebagai usahawan gitu yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP begitu.
bagi yang memang memenuhi sebagai ketentuan pengusaha kena pajak. Nah, bagi yang belum, itu artinya yang di bawah 4,8 miliar itu apa disebutnya? Disebutnya itu sebagai pengusaha kecil gitu. Nah, hal ini juga yang telah diatur dalam PMK di tahun 2013 tentang batasan omset pengusaha kecil itu di bawah 4,8 miliar itu termasuk ke dalam pengusaha kecil. Gitu. Nah, ini ada timeline pelaporan pengukuhan PKP. Gitu. Nah, misalnya teman-teman merupakan seorang pengusaha orang pribadi ataupun badan. Ketika misalnya di awal tahun mendirikan sebuah bisnis, dan 2 bulan pertama Januari Februari itu merupakan masa praproduksinya begitu. Nah, dalam hal ini ketika teman-teman hanya melakukan ataupun belum melakukan penyerahan, itu sebetulnya sudah dapat melapor menjadi PKP. Hal ini diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 1 di tahun 2012 gitu. Nah, ketika bulan Februari hingga Mei sudah melakukan penyerahan atas barang yang telah diproduksi, misalnya seperti itu, tapi omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Nah, itu teman-teman dikategorikan sebagai pengusaha kecil gitu. Tapi teman-teman itu sebetulnya sudah berhak untuk melaporkan diri sebagai PKP ke KPP terdaftar gitu di wilayah kerja. Gitu. Nah, sebagai koreksi saja ini PMK-nya sebetulnya belum diganti ya. Jadi seharusnya ini PMK terbaru itu di 2013. Nah, kalau yang PMK 68 2010 itu omset batasan pengusaha kecilnya masih berada di angka 600 juta gitu. Nah, analogikan saja pada bulan Mei ini ternyata omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Nah, artinya teman-teman bukan lagi pengusaha kecil yang mana diatur dalam UU PPN ataupun UU KUP itu harus melaporkan diri, itu wajib setelah di atas 4,8 miliar gitu. Nah, kapan terakhir? Terakhirnya itu akhir bulan berikutnya, artinya akhir bulan Juni. Itu harus sudah wajib melaporkan sebagai PKP ke KPP wilayah kerja terdaftar. Gitu. Nah, sanksinya apa gitu? Apakah memang ada sanksi kalau nggak lapor PKP? Tentunya ada gitu. Artinya kalau tidak ataupun terlambat lapor PKP itu dapat dikenai sanksi. Yang dapat teman-teman gali lagi informasinya itu ada di UKUP dan PMK terkait turunannya gitu. Kalau tidak salah ada sanksi administrasi yang berlaku gitu. Nah, ini pertanyaan yang memang sebetulnya sudah disinggung pada slide-slide sebelumnya. Apakah omset di bawah 4,8 miliar ini boleh jadi PKP? Jawabannya boleh gitu. Kenapa? Karena ketika di atas 4,8 miliar itu memang wajib dikukuhkan sebagai PKP. Nah, jika di bawah 4,8 miliar itu merupakan pilihan gitu bagi pengusaha ataupun badan tersebut gitu. Apakah memang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP ataupun memilih untuk menunggu hingga omsetnya melebihi 4,8 miliar gitu. Nah, apa sih kewajiban PKP gitu? Karena memang sangat variatif sekali gitu peraturannya. Ada yang boleh di atas 4,8 M, itu sudah wajib, ataupun di bawah 4,8 M sebagai pengusaha kecil boleh melaporkan sebagai PKP gitu. Artinya ketika teman-teman sudah melaporkan sebagai PKP itu apa gitu kewajibannya. Yang pertama ada memungut, menyetor, dan melaporkan atas PPN dan juga PPNBM yang terutang. Itu artinya karena PKP ini ketika melakukan penyerahan wajib memungut PPN, maka tidak hanya memungut saja, tapi atas yang dipungut itu harus di-store ke negara dan dilaporkan gitu dalam SPT masa gitu. Nah, itu salah satu kewajiban PKP. Nah, haknya apa aja sih kalau kita menjadi PKP? Yang pertama bisa mengkreditkan pajak masukan, karena kembali lagi kepada konsep PPN, bahwa PPN itu yang menanggungnya ada di nanggung akhir begitu. Artinya ketika memang barang itu sampai ke konsumen, nah maka konsumen lah yang memang sebetulnya akan menanggung PPN. Walaupun ketika kita menyerahkan mungkin dari ke beberapa distributor itu
ada PPN yang terutang juga gitu, kita memungut PPN, tapi itu bisa dijadikan kredit pajak masukan gitu. Nah, selanjutnya bisa meminta restitusi juga gitu jika pajak masukannya lebih besar daripada pajak keluaran. Jadi pajak masukan itu kan ketika kita membeli barang gitu. Maksudnya melakukan penyerahan ataupun memperoleh barang kena pajak ataupun jasa kena pajak itu kita mendapatkan pajak masukan. Nah, tapi ketika kita menyerahkan ataupun sebagai bahasa simpelnya menjual gitu pada umumnya, walaupun tidak semua PPN itu tentang menjual, makanya menggunakan kata penyerahan. Nah, itu merupakan pajak keluaran. Dan atas selisih tersebut, jika ternyata PM-nya atau pajak masukan lebih besar, itu kita dapat restitusi begitu. Apakah memang restitusi berupa uang tunai ataupun dikompensasi ke masa pajak berikutnya begitu. Nah, ini masih sama dengan slide sebelumnya. Nah, yang terakhir ada keuntungan menjadi PKP begitu. Nah, apa sih keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjadi PKP? Yang pertama tentunya bisnis akan berbadan hukum. Kenapa? Karena dengan kita menjadi PKP itu akan menambah legalitas dari usaha ataupun bisnis yang kita dirikan gitu. Karena kita secara resmi dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Pajak gitu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Itu artinya kita resmi secara hukum terdaftar begitu sebagai PKP di DJP. Itu. Nah, hal ini akan berkaitan juga dengan poin-poin selanjutnya, yaitu usaha yang kita dirikan itu kredibel gitu, nyata memang adanya gitu. Karena kan ketika kita menjadi PKP ini tidak sembarangan gitu ya, ada ya survei yang dilakukan oleh DJP begitu, oleh KPP terdaftar melalui DJP itu. Nah, artinya ketika kita dilakukan survei, kita pastinya telah ditelaah terlebih dahulu begitu oleh KPP yang melakukan survei kepada kita itu. Apakah memang bisnis yang kita dirikan ini memang layak untuk dijadikan PKP ataupun bagaimana gitu, hingga pada akhirnya gitu bisa menjadi PKP gitu. Nah, setelah menjadi PKP, setelah bisnisnya kredibel, setelah legalitasnya jelas, hal ini akan menambah peluang kembali, yaitu ketika kita ingin bekerja sama atau melakukan ekspansi bisnis yang lebih luas lagi gitu atas bisnis yang kita dirikan, itu menjadi lebih mudah gitu. Karena dalam dunia bisnis atau usaha itu legalitas dan kredibilitas usaha bisnis itu sangat penting gitu untuk meyakinkan mungkin jika ingin menambah dana melalui pitching investor ataupun meminjam dana kepada bank-bank terkait gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hingga saat ini. Barangkali mungkin memang ada yang keliru untuk dimengerti ataupun ada yang masih kurang untuk dimengerti, boleh banget untuk chat via Astor Himapa dan nanti akan disampaikan kepada saya sebagai tutor dari mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya ajarkan atau saya sharing ini, lebih ke sharing, ini bermanfaat gitu bagi teman-teman untuk mempelajari mata kuliah PPN lebih komprehensif lagi. Terima kasih.